Halo anak-anak kelas 2, apa kabar hari ini? Miss Dwi berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi tematik dari tema 2, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu memahami isi dan makna dalam sebuah bacaan. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan pembagian pada soal cerita. Yang ketiga, siswa mengetahui cara mematuhi peraturan di tempat wisata. Yang keempat, siswa mengetahui aturan berkunjung ke tempat umum. Baik anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 5, halaman 50, muatan bahasa Indonesia, memahami isi bacaan tentang keragaman benda. Nah anak-anak, di materi kita yang sebelumnya, kita sudah sering belajar tentang memahami isi bacaan. Masih ingatkah kalian bagaimana cara kita supaya kita bisa memahami isi bacaan? Ya, benar sekali, dengan cara membaca bacaan tersebut. Nah anak-anak, untuk anak-anak mengerti atau lebih memahami isi bacaan, sekarang silahkan anak-anak membaca bacaan tentang bermain bola air. Dibaca baik-baik, perhatikan tanda titik dan komanya ya. Setelah anak-anak membaca bacaan bermain bola air, tentunya anak-anak sudah memahami isi bacaannya ya. Sekarang silahkan anak-anak menjawab latihan soal yang ada di bawahnya ini, halaman 50. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks bacaan bermain bola air dengan benar. Nah anak-anak, tadi anak-anak sudah membaca, sekarang mari kita bersama-sama menjawab soal di sini. Miss Dwi akan membantu menjawab soal nomor 1, 2, dan 3. Nomor 4 dan 5, anak-anak silahkan kerjakan sendiri mencari jawabannya di bacaan ya. Kita mulai dari nomor 1. Kapan Dio dan teman-temannya bermain bersama? Jawabannya, pada hari Minggu. Nomor 2. Di manakah Dio bermain? Ya, di taman kompleks. Nomor 3. Apa saja permainan yang ada di sana? Ya, ayunan, perosotan, dan kolam renang. Nah, silahkan dijawab nomor 4 dan 5 ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita yang selanjutnya. Muatan PPKN halaman 51, yaitu materinya mematuhi peraturan di tempat wisata. Nah anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa peraturan ada di mana saja, di rumah, sekolah, dan tempat umum. Peraturan harus dipatuhi semua orang. Contoh peraturan di tempat wisata antara lain: 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Pada saat masuk ke tempat wisata harus antre membeli tiket. 3. Tidak merusak tanaman yang ada di tempat wisata. Nah, itu contoh peraturan di tempat wisata ya anak-anak. Sekarang silahkan anak-anak mengerjakan latihan soal yang ada di bawahnya ini. Berilah tanda centang pada kolom yang tepat untuk peraturan berikut. Nah, perhatikan, di kolom pertama ada nomor, di kolom kedua ada peraturan, di kolom yang ketiga ada rumah, di kolom yang keempat ada tempat wisata. Silahkan anak-anak perhatikan bukunya, dan Miss Dwi akan menuntun kalian untuk menjawab soal ini. Perhatikan soal nomor 1 sampai 5 ya. Kita mulai dari soal nomor 1.
antre membeli tiket. Ini merupakan peraturan di rumah atau di tempat wisata anak-anak? Iya, di tempat wisata. Nomor 2, mencuci tangan setelah makan. Ini merupakan peraturan di rumah atau di tempat wisata anak-anak? Iya, di rumah. Nomor 3, tidak bercanda saat bermain seluncuran. Ini merupakan peraturan di rumah atau di tempat wisata anak-anak? Iya, di tempat wisata. Nomor 4, menyapu halaman setiap hari. Ini peraturan rumah atau tempat wisata? Iya, di rumah. Nomor 5, tidak makan dan minum saat di kolam renang. Ini peraturan di tempat wisata. Nah, silahkan dijawab di bukunya ya. Ikuti jawaban yang kita sudah bahas. Baik anak-anak, kita sudah masuk di pembelajaran 6. Muatan bahasa Indonesia halaman 51. Di sini ada materi tentang memahami makna kata dalam bacaan. Materi ini sudah kita pelajari di sebelumnya ya. Sekarang kita belajar kembali untuk mengingat cara memahami makna kata dalam bacaan. Mari kita baca bacaannya bersama-sama. Berlibur ke kebun binatang. Tina dan keluarganya berwisata ke kebun binatang. Tina melihat beraneka macam hewan. Ada gajah, jerapah, burung, dan lain-lain. Setiap hewan ditempatkan pada kandangnya masing-masing. Gajah diletakkan di kandang yang luas agar bisa bebas bergerak. Jerapah ditempatkan dalam kandang yang luas dan ada pohon yang tinggi. Kandang hewan juga dilengkapi dengan makanan dan minuman hewan. Nah anak-anak, kita sudah membaca teksnya atau bacaannya. Sekarang kita akan menjawab soal latihan yang ini. Ada di buku kalian halaman 52. Mari kita menjawab bersama-sama. Disimak baik-baik ya anak-anak. Nomor 1. Catatlah kosakata tentang benda yang ada dalam bacaan tersebut. Di sini kita akan ganti pertanyaannya ya. Anak-anak silahkan coret kata tentang benda. Jadi pertanyaannya, catatlah kosakata yang ada dalam bacaan tersebut. Seperti itu ya. Jawabannya adalah berwisata. Nomor 2. Carilah makna kosakata tersebut. Nah, tadi kosakatanya berwisata. Berwisata artinya melakukan perjalanan wisata, atau sering kita sebut berlibur atau jalan-jalan ya. Nomor 3, silahkan anak-anak buat kalimat dari kata berwisata ya. Ingat dalam kalimat harus ada kata berwisata. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi materi kita di muatan PPKN halaman 52. Materinya tentang aturan berkunjung ke tempat umum. Nah anak-anak, ketika kita berkunjung ke kebun binatang ada aturannya. Aturan berkunjung ke kebun binatang antara lain 1. Menjaga kebersihan satwa. 2. Melihat satwa dengan tertib. 3. Jangan mengganggu satwa yang sedang tidur. 4. Jangan membuang sampah sembarangan. 5. Hindari kontak langsung dengan hewan. 6. Dilarang memberi makan satwa. Nah anak-anak, ini aturan saat kita berkunjung ke tempat umum atau tempat wisata ya. Baik anak-anak, kita akan menjawab latihan soal yang ada di bawahnya ini. Halaman 52. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan sikap mematuhi aturan saat berwisata. Berilah tanda silang
pada sikap yang tidak mematuhi aturan saat berwisata. Kita mulai dari gambar pertama. Nah, dalam gambar ini ada beberapa orang yang ngantre untuk membeli tiket. Apakah ini merupakan sikap mematuhi aturan saat berwisata? Iya, gambar nomor 2. Nah, di sini ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan di jalan atau di tempat wisata. Apakah ini merupakan sikap mematuhi aturan saat berwisata? Tidak. Gambar yang ketiga. Di sini ada seorang anak sedang menyakiti binatang dengan cara memukul atau menyodok dengan kayu. Apakah ini merupakan sikap mematuhi aturan saat berwisata? Tidak boleh disakiti binatangnya ya. Gambar yang keempat. Ada satu keluarga sedang berjalan-jalan dan melihat binatang gajah di sana. Dia melihat gajah dan sudah dipantau oleh yang berjaga di sana. Apakah ini merupakan sikap mematuhi aturan saat berwisata? Iya. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita, kemuatan matematika, materi tentang menyelesaikan pembagian pada soal cerita. Nah, di sini ada soal cerita di buku kalian halaman 52 sampai 53. Silakan anak-anak perhatikan contoh soalnya. Lalu anak-anak kerjakan latihan soal yang ada di halaman 53 ini ya. Miss Dwi tidak mengulang lagi materinya karena ini sudah pernah diajarkan di materi sebelumnya. Baik, silakan kerjakan latihannya. Baik anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Miss Dwi tetap mengingatkan kepada kalian, jika ada yang anak-anak kurang mengerti, baik itu soal maupun materi, anak-anak bisa tanyakan kepada Miss Dwi atau Miss Wulan ya. Tetap semangat dan sampai jumpa.